Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurisliani Yasis dengan NIM 210404502004. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait bimbingan karir Holland. Nah, di sini tuh apa sih itu sebenarnya bimbingan karir? Nah, sebagaimana kita ketahui itu bimbingan karir adalah sebuah hal yang paling penting untuk mengarahkan kita ke minat bakat yang kita miliki yang sesuai dengan apa yang kita miliki juga. Nah, pemilihan karir ini juga tepat pada siswa akan memberikan kepuasan akan meraih hasil yang maksimal. Nah, di sini salah satu cara untuk mengarahkan dan membantu siswa memberikan bimbingan karir ini adalah dengan menggunakan tes psikologi. Nah, di mana itu tes psikologi itu untuk membimbing karir, misalnya untuk hanya satu alat tes, terapi, dan beberapa tes yang akan comparer untuk menentukan dan mengarahkan langkah apa yang harus diambil oleh siswa dengan karir ke depannya. Selain itu, bimbingan karir ini juga merupakan salah satu aspek bimbingan perkembangan, sehingga sangat diperlukan sepanjang perkembangan anak. Nah, lebih baiknya itu bimbingan karir ini diberikan sejak anak masih sekolah dasar. Nah, di sekolah lanjut dan di perguruan tinggi bahkan mungkin masih diperlukan sewaktu-waktu sudah memasuki dunia kerja, dengan harapan bahwa dengan bimbingan yang diberikan akan membantu dalam penyesuaian diri serta sifat dan situasi kerja. Di sini teori Holland ini di sekolah ini sangat relevan bagi bimbingan karir dan konseling karir di institusi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan masa awal pendidikan tinggi. Nah, Holland berpegang pada keyakinan bahwa suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan okupasi adalah hasil perpaduan dari sejarah Indonesia, sejarah hidup seseorang, keseluruhan kepribadiannya, sehingga minat tertentu akhirnya menjadi satu ciri kepribadian yang berupa ekspresi diri dalam bimbingan pekerjaan, bidang studi, akademik, hobi inti, berbagai kegiatan reaktif, atau banyak kesukaan yang lainnya. Nah, menurut Holland, pada dasarnya pilihan karir adalah ekspresi atau perluas kepribadian, memasuki bidang pekerjaan, kemudian menentukan stereotip profesional tertentu. Nah, teori ini yang digunakan untuk memberikan layanan informasi adalah teori karir John Lewis Holland. Nah, hal ini dikarenakan teori karir Holland sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu membuat keputusan karir. Nah, teori yang ditemukan oleh Holland ini jelas bahwa pilihan pekerjaan atau jabatan merupakan interaksi antar faktor genetik atau keturunan dan semua faktor lainnya seperti pengaruh budaya, teman, orang tua, dan hasil orang dewasa. Nah, selain itu, Holland juga menyusun tipe kepribadian dalam pemilihan karir berdasarkan daftar kepribadian berbasis minat dan mengkonferensikan masing-masing tipe kepribadian tersebut dalam model teoritis yang disebut dengan orientasi model, yaitu family and judgment behaviors yang khas. Nah, di sini teori Holland berusaha memadukan pandangan-pandangan lain yang dinilai terlalu luas atau terlalu khusus, seperti teori Ginberg. Nah, dinilai terlalu umum, sedangkan teori Roy pandangan terlalu khusus. Nah, Holland di sini tuh berusaha menjelaskan soal pemilihan pekerjaan dari sudut lingkungan pekerjaan, pribadi, dan perkembangannya, dan juga interaksi pribadi dengan lingkungannya. Pilihan pekerjaan merupakan hasil interaksi dengan kekuatan-kekuatan luar lingkungan. Dikatakan bahwa pemilihan karir ini merupakan perluasan hubungan kepribadian dan merupakan usaha untuk mengungkapkan diri dalam pekerjaan di dunia kerja. Di sini Holland mengemukakan bahwa terdapat 4 pokok konsep dalam teorinya. Nah, yang pertama itu konsistensi. Nah, di mana ini berkenan dengan pertanyaan seberapa dekatkah satu tipe kepribadian dengan kepribadian lainnya. Yang kedua itu diferensiasi, di mana ini seberapa jauh kemurnian atau kesedikitan kemiripan orang dengan tipe-tipe orang lain.
Yang ketiga itu ada kongruensi, di mana ini untuk menunjukkan kecocokan tipe kepribadian seseorang dengan tipe lingkungan di mana ia tinggal dan bekerja. Yang keempat itu adalah kalkulasi, di mana pengaturan hubungan yang ada dalam tipe-tipe di antara tipe-tipe itu sehingga jarak antara lingkungan dan lingkungan dibanding terbalik dengan hubungan teoritis antara tipe-tipe atau lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Nah, pada intinya teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan karir atau pekerjaan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman orang tua, orang dewasa, dan lingkungan sekitarnya. Nah, tujuan dari eksplorasi karir ini dan dalam konseling menggunakan teori Holland adalah untuk membantu kelompok-kelompok konseli dalam mengidentifikasi pekerjaan yang termasuk di dalam para pekerja yang memiliki karakteristik kepribadian yang sama seperti diri sendiri. Nah, Holland itu mengklaim bahwa individu yang berusaha keluar dari lingkungan pekerjaannya itu dengan sikap dan nilai mereka yang kemungkinan mereka menggunakan keterampilan dan kemampuannya dan juga konsekuensi mereka menggunakan keterampilan dalam pekerjaan yang sama akan memiliki kepribadian yang sama pula. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian dalam teori karir pemilihan menurut Holland. Di sini Holland percaya bahwa untuk beberapa tingkat tipe memperankan tipe, tetapi mengaku bahwa anak-anak berbentuk lingkungan mereka sendiri dan mereka dihadapkan oleh sejumlah orang di samping orang tua mereka yang memberikan pengalaman memperkuat beberapa jenis tertentu dan performa. Nah, di sini pada akhirnya kepribadian muncul. Holland mengemukakan ada 6 tipe kepribadian manusia murni yang jarang terjadi jika sama sekali dalam bentuk kemurnian. Nah, ke-6 tipe murni ini biasa disebut dengan Rayasage. Sebagaimana Rayasage itu terdiri dari realistik, investigatif, artistik, social people, enterprising, dan konvensional. Nah, yang terakhir itu aplikasi teori Holland. Nah, menurut Holland, suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan okupasi adalah hasil perpaduan dari sejarah hidup seseorang dan keseluruhan kepribadiannya. Sehingga minat tertentu itu akhirnya menjadi satu ciri khas kepribadian yang merupakan ekspresi diri dalam bidang pekerjaan, bidang studi akademik, hobi, dan berbagai kegiatan inti kreatif dan kesukaan lainnya. Nah, di sini aplikasi pemilihan karir Holland itu model pilihan karirnya Holland menunjukkan bahwa individu akan mencari lingkungan kerja sesuai dengan keterampilan, kemampuan, sikap, dan nilai mereka atau harus terdapat kesesuaian antara research dengan lingkungan. Holland membagi kepribadian. Di sini juga salah satu implikasinya teori Holland ini untuk konseling karirnya adalah bahwa praktisi dalam membantu klien atau konseliun menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan antara mereka. Nah, materi selanjutnya itu ada pemilihan karir menurut David Vettendam. Nah, di sini David Vettendam ini mengemukakan bahwa keputusan untuk memilih karir pekerjaan jabatan itu merupakan suatu rentetan akibat keputusan-keputusan yang diambil dari tahap perkembangan hidup di masa lampaunya. Nah, konsep kunci Tiedemann ini dalam pendekatan konselingnya terdapat perkembangan karir adalah self-development. Nah, atau perkembangan diri dalam pengertian yang luas. Nah, dalam teori Tiedemann ini mengemukakan juga bahwa keputusan untuk pemilihan karir jabatan merupakan suatu rentetan dari masa lalunya kan. Nah, pembuatan keputusan karir David ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu periode antisipasi dan yang kedua itu periode implementasi. Nah,
Dengan singkatnya, Tiedemann menyatakan bahwa perkembangan karir ini sebagai fungsi dari perkembangan karir itu sendiri dapat dibedakan secara komprehensif. Nah, munculnya gagasan yang kritis dari dalam diri meliputi situasi dan faktor sosial seperti halnya perkembangan dan pengambilan keputusan di masa lalu berdasarkan masa lalu begitu. Misalnya lulusan atau alumni dari sekolah perguruan tinggi di mana sudah menikah atau belum menikah atau memiliki waktu yang dimilikinya, seperti halnya teori perkembangan Tiedemann ini. Dari tahapan keseluruhan tersebut termasuk karakteristik dalam pengambilan keputusan karir oleh individu tentang lapangan pekerjaan. Nah, Tiedemann menyatakan bahwa perkembangan karir itu berfungsi untuk dapat dibedakan atau memunculkan gagasan yang kritis. Akhirnya, dalam pengambilan keputusan karir, individu mencapai suatu titik yang oleh Tiedemann sebutkan differentiation atau integration. Nah, diferensiasi ini adalah proses pengevaluasian self atau self-inward melalui pengidentifikasian dan studi tentang berbagai aspek okupasi. Nah, proses ini kompleks dengan unik untuk masing-masing individu, tergantung pada potensi biologis, struktur sosial lingkungan. Pada struktur kognitif individu itu berkembang, dorongan untuk mencapai diferensiasi pun terbentuk secara fisiologis ataupun psikologis. Nah, aktivitas dalam lingkungan individu itu termasuk pendidikan formal dan juga memberikan stimulus eksternal. Nah, di sini karakteristik teori David Tiedemann ini terbagi menjadi dua yang sudah saya sebutkan tadi, itu antisipasi dan implementasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan periode antisipasi itu sendiri membuat pemutusan karir itu menjadi 4 proses. Yang pertama itu eksplorasi, yang kedua kristalisasi, yang ketiga pemilihan, dan yang keempat itu klarifikasi. Nah, yang kedua itu ada periode implementasi. Nah, di sini juga digolongkan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap induksi, yang keempat tahap transisi, yang kelima tahap pertahanan. Nah, dalam teori David Tiedemann ini mengemukakan suatu keputusan untuk memilih suatu pekerjaan tertentu merupakan suatu proses kesinambungan terjadi titik-titik kepusatan penting bila individu ini menghadapi seleksi masuk pekerjaan untuk pertama kalinya. Perubahan dan pekerjaan itu berubah menjadi rencana-rencana pendidikan akibat keputusan-keputusan yang diambil dari tahap-tahap kehidupan terdahulu. Nah, selanjutnya itu ada penerapan dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, di mana itu Yanti Summer 2012 mengemukakan bahwa teori Tiedemann dan O'Hara dapat diaplikasikan dalam bimbingan konseling melalui pengambilan keputusan karir peserta didik atau klien berdasarkan pertama itu merumuskan pilihan karir klien yang sesuai dengan tujuan individu, merefleksikan kemampuan, minat, dan implikasi sosial untuk masa depannya. Yang kedua itu ada membantu klien dalam memilih satu pilihan karir yang pasti. Yang ketiga ada konselor memberikan strategi untuk memfasilitasi perkembangan karir ataupun penjelasan tentang proses pemilihan karir, keputusan karir klien, dan integrasi informasi karir tentang diri sendiri sehingga dapat membantu konseli untuk memahami diri konseli. Yang keempat itu ada melakukan studi mengenai perkembangan bimbingan karir.